Sebelum mulai, terimalah salam penyalimat dari saya ya. Pada selamat timur batai, salam sujud karena dari Om Swastiastu. Pada pagi hari ini, pertemuan kemarin kita belajar tentang Triparata ya. Triparata itu memiliki banyak bagiannya ya. Kemudian untuk minggu ini kita lanjutkan ke contoh-contohnya ya. Nah, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu absen dulu ya. Ibu panggil satu-satu. Oma, Putu, Niki. Ya, baik, terima kasih. Pada pagi hari ini murid Ibu semua hadir ya. Kemudian selanjutnya, apakah kalian sudah siap belajar? Kalau sudah siap, Ibu coba tanya dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Triparata. Pengertian dari Triparata itu apa? Ayo, suaranya nyaring-nyaring. Tri artinya? Ya, pararta kebahagiaan ya. Berarti Triparata itu adalah 3 ya, baik. Lihat masih belum siap ya untuk mulai mengikuti pelajarannya. Kalau begitu Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking dulu ya, supaya kalian semangat. Ayo, kita nyanyi dulu ya ice breakingnya. Kita nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. Ibu yakin pasti tahu ya lagunya. Ayo, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung dan mulut. Ayo. Nah, masih belum ya? Ayo ulang. Ayo. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, mulut, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu ya, harus hafal. Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, ini kita masuk ke pelajarannya sekarang ya. Ini sesuai dengan materi kita, kemarin sudah kita pelajari tentang Triparata. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh-contohnya ya. Contoh-contoh Triparata. Nah, di sini kemarin contohnya ada 3 ya. Triparata itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada asing ya. Nah, seperti yang sudah Ibu tulis di sini ya, contoh-contoh dari Triparata. Contohnya yang pertama, perilaku asing. Nah, perilaku asing itu di sini ada, Ibu ambil ada 3 contoh. Nah, yang pertama gambar. Iya, betul. Nah, yang pertama ini adalah gambar menyayangi keluarga. Nah, Ibu yakin semua orang pasti punya keluarga. Sebelum kita masuk ke ininya, keluarga itu terdiri dari apa? Ayo. Ibu, kakak, dan adik. Iya, betul sekali ya. Seperti contohnya di gambar ini. Nah, satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya, adik. Nah, di sini orang yang menyayangi itu bagaimana? Ayo. Bagaimana contohnya yang menyayangi? Misalkan punya adik. Bagaimana? Menyayangi adiknya seperti apa? Tidak boleh berkelahi atau bertengkar ya. Kemudian adiknya jangan dipukul, jangan diusilin ya. Itu adalah salah satu contoh kita menyayangi keluarga. Kemudian
Lagi, misalkan di rumah itu ayah ataupun ibunya sedang sakit. Bagaimana salah satu contoh kita menyayangi orang tua kita dengan merawatnya. ya, salah satu contohnya seperti itu ya, dengan menjaga dan merawatnya. Misalkan orang tuanya tidak bisa berdiri untuk ngambil makan ataupun minumannya. Contohnya kita harus membantu ya mengambil makanan dan minuman tersebut. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, selain dengan keluarga, kita juga harus menyayangi binatang ya. Ibu yakin di rumah itu pasti kalian punya binatang ya, yang lainnya. Nah, kalau kita memelihara binatang tersebut, kita harus memberi makan. Salah satu contohnya kita harus memberi makan, memberi minum ya. Kalau kita tidak kasih makan, peliharaannya jadi iya, tidak boleh seperti itu ya. Yang namanya kita sudah pelihara harus kita rawat ya dengan baik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, cara kita menyayangi tumbuhan. Nah, ibu yakin di sekitaran rumahnya pasti kalian memiliki atau punya tanaman ya, tanaman atau tumbuhan, baik itu berupa bunga ataupun pohon buah misalkan. Banyak ya. Nah, bagaimana cara kalian merawatnya supaya tidak mati? Ya, menyiram dan memberi pupuk. Karena makan tumbuhan itu adalah pupuk ya. Kemudian kita kasih air supaya tidaklah layu. Apalagi kalau kita tanam bunganya atau tanamannya di pot ya. Di pot itu asupan makanannya sedikit ya, karena tidak langsung ditanam. Kalau ditanam masih banyak. Misalkan musim hujan, ada hujan, pasti bisa tumbuh. Tapi kalau di pot, apalagi kalian simpan di dalam rumah yang tidak kena matahari, tidak kena air hujan. Nah, nanti tanamannya bisa laju. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perilaku ASI ya. Tuh. Kemudian kita masuk lagi ke yang kedua ya, ke perilaku punia ya. Punia. Ini gambar apa yang pertama? Iya. Yang punia itu kita harus berbagi ke sesama ya. Kita berbagi itu bukan berarti kita lebih ya, tetapi karena kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap orang yang membutuhkan. Punia itu banyak jenisnya, bisa kita kasih berbentuk uang ataupun berbentuk ya makanan juga bisa ya. Tuh. Nah, kalau di gambar sini ada salah satu contohnya memberi uang ya. Gitu. Kemudian yang kedua juga kita punya. Nah, di sini ada gambar apa ini? Iya, di sini juga berupa uang ya. Di sini ada memberi donatur ya. Donatur orang yang punya bukannya lebih ya, ada pasti. Nah, orang yang punya uang ada, lalu dia memberi misalkan ke orang yang punya yayasan. Misalkan di Hindu itu ya, ada yayasannya, ada sekolahnya Hindu, sekolah tersebut baru dibangun, butuh bantuan, boleh kita kasih ya. Tuh. Asalkan dengan hati yang tulus, ikhlas ya, sama dengan sesama juga, sesama teman ataupun sama dengan siapapun itu. Kalau kita mau berbagi harus dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Nah, kalau kita kasih seseorang itu ataupun teman kita dengan hati yang tidak tulus ikhlas, mungkin temannya yang menerima itu tidak dengan senang ya. Kalau kita mau memberi harus dengan tulus
tulus ikhlas ya. Nah, kemudian kita masuk lagi yang ketiga. Contoh apa ini? Perilaku bakti. Nah, di sini yang pertama ini ada gambar orang yang sedang beribadah ya. Kita beribadah itu selain ada hari-harinya, misalkan purnama, tilen, di sekolah juga kita bisa melakukan ibadah ya, seperti contohnya di sini. Nah, mereka ini beribadah. Kemudian yang kedua, beribadah di pura. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, beribadah di pura itu kita pada saat hari purnama, tilen, misalkan hari raya Nyepi, kemudian hari raya Pagar Wesi ya, itu kita boleh bisa beribadah ke pura. Itu adalah wujud bakti kita kepada sang Hyang Widi ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada berarti semua paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan tadi ya, mengenai apa tadi? Contoh-contoh. Iya, Tripararta ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jangan sampai kalian lupa apa itu pengertian dari Tripararta. Dalam kesimpulannya di sini kita wajib harus berbagi, saling menyayangi ya, membantu terhadap sesama ya. Jangan kita baru membantu kalau sudah merasa lebih ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita bisa membantu dengan sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, misalkan temannya ada yang kesusahan, boleh dibantu. Bu ambil contoh teman sebelahnya, misalkan itu ya nggak punya pulpen, boleh tolong pinjam pulpen. Tapi dengan satu syarat, harus dikembalikan lagi ya. Yang namanya meminjam itu kita harus kembalikan ya, kecuali kalau orangnya kasih ya. Kalau orang kasih juga kita wajib berterima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu kasih tugas dulu ya. Nanti kalian Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal 10 ya. Berarti 1 menit 1 soal ya. Ya, baik. Ibu kasih ya. Ya. Nanti dikumpulkan ya. Nah, kalau sudah kumpulkan, mungkin waktunya sudah habis ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan lagi ya.